Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, ini sorry ada kabel-kabelnya nih. Kapan aja nih. Norak banget. Ya, kali ini saya ingin review mobil. Mobil saya memang udah pernah review mobil ini sebelumnya. Ya, kalian tahu ya tuh mobilnya. Nih kuncinya nih. Nah, saya udah nge-review mobil ini sebelumnya. Bener-bener persis banget. Cuma bedanya, kalau mobil ini, nih kalau dari depan mah sama aja sebenarnya. Dari depan sama. Yang bikin beda adalah dari sampingnya. Kelihatan kan? Nah, jadi sampingnya ini cuma mobil ini cuma 2 pintu dari samping, tapi di belakangnya memang ada. Jadi jatuhnya ini adalah yang 3 pintu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung review Mitsubishi Pajero yang short ya, SWB, sama kayak yang nyebutin Suzuki Vitara SWB ya, short wheelbase. Jadi yang pendek, tahun 1999. Kalau di bagian depannya, mobil ini memang tidak berbeda dengan Pajero yang long wheelbase, yang LWB itu yang panjang. Memang tidak terlalu berbeda dari depan. Lampunya semuanya sama. Dia ada washer lamp di sini. Nah, dia ada ruangan kayak buat turbonya. Dia udah ditambahin kayak tanduk dan ada fog lampnya, keren. Dan bumpernya dia ada tongolan di sini. Walaupun memang bumpernya nggak besi sih, bumpernya dia plastik. Tapi tengah-tengahnya baru besi dengan chrome. Walaupun dia memang chrome-nya di grill tidak ada. Lampu sennya dia masih yang mika buram dan ada di bawahnya ada lampu kecilnya. Di sini lampu masa depan juga sudah yang model bohlam sih. Dan di sini antena ini zaman dulu cukup mewah ya. Jadi ciri khas mobil SUV zaman dulu biar kemewahannya ada. Wiper tetap 2. Kita beralih ke bagian sampingnya. Memang terlihat perbedaannya ada di bagian sampingnya. Dia karena kan kalau yang LWB kan dia ada pintu ya tengah-tengahnya. Jadi mobilnya 2 baris. Tapi kalau ini dia mobilnya tetap 2 baris. Tapi ya itu tadi masuknya tuh dari depan, ribet banget pokoknya mau masuk ke bagian belakangnya ya. Dan di sini ada tulisannya Pajero Montero Corta. Tipenya ya 4x4. Dan handle-nya masih menggunakan yang model tarik dan dia chrome-nya malah di sini doang. Di sininya masih yang model cungkil. Dan spion sudah electric mirror dan warna hitam, tapi sayangnya belum electric retract. Masih yang manual. Ada lampu sen di sini. Lekukan bodinya di sini juga cukup oke dari bumper, jadi buat ini sampai ke belakang. Dan dia ada pijakannya juga si Pajero ini. Walaupun memang saya nggak ada hand gripnya di sini ya nih. Harusnya dia hand gripnya malah di sini nih. Dan untuk kacanya, untuk menembus ke dalam nih, kaca belakangnya ini cukup lebar sekali. Walaupun ini udah dihalangin apa nih, tralis gitu ya, besi. Tampilan belakangnya juga sama ya, dengan Pajero yang LWB yang pernah saya review ya. Di sini juga, di Blok M Mall ini. Bener-bener belakangnya juga persis banget seperti ini, sama. Bedanya memang dari samping baru terlihat, tapi kalau yang ini terlihat dari belakangnya juga sama, tidak berbeda sama sekali. Ada ban serepnya juga di sini, bumpernya juga ada chrome-nya, dan ada hook buat derek. Lampu sennya semuanya masih yang buram, dan untuk buka pintunya ada di sini. Nah, memang ngelihat belakangnya ini memang antara ini mobil ini adalah mobil laki ya, mobil laki. Dan menurut saya ini mobilnya nggak laki kalau plat nomornya di sini. Kalau itu menurut saya. Dan di atasnya ada rear spoiler dan ada high mount stop lampnya juga. Kacanya sudah defogger, ada rear wiper juga. Dan dia kenapa ada di sebelah kanan? Kenapa? Karena kalau yang ini sama kayak yang LWB, dia sudah tangkinya di sebelah kiri. Dan bukanya sayangnya harus pakai kunci. Jadi kita harus turun. Nah, ini baru kita bisa buka bensinnya. Seperti itu, harus turun. Jadi cukup merepotkan ya kalau tangki bensinnya di kiri. Tapi saya juga pas juga sih karena belakangnya juga begini. Jadi ya cocok lah ya.
Dan kita langsung ke bagasi. Alah, belum dibuka lagi. Malu-maluin aja. Ayo, balik. Nah, kita buka. Nah, seperti ini bagasinya si Pajero ini. Mitsubishi Pajero yang SWB, short wheelbase. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Nah, bisa dibuka. Dan di sini ada soket rektor 12 volt. Ada cup holder yang bisa turun ke bawah. Nah, itu buat ke baris keduanya. Sebelah kanan juga ada. Dan ini kayak meja ya, enak ya buat naruh barang. Kalau misalnya dari belakang nih, taruh di sini enak banget. Tapi di polos ya, benar-benar nggak bisa dibuka sama sekali. Nah, ini kalau kalian bangkunya nih, ini bangkunya juga recline-nya juga bisa sampai sini ya kalau nggak salah. Salah, sayangnya coba mentok doang. Tapi kalau kalian mau ingin bagasi lebih luas lagi, ini bangku bisa dilipat 50-50. Dan di sini ada side pocketnya juga loh. Dan uniknya mobil ini, nah, andai kan mobil ini buat cerita-cerita di sinetron itu mobil penculik, tapi mobil ini masih bisa kabur karena di sini ada tuasnya loh, buat buka pintu dari dalam. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan lagi, toolkitnya di sini juga. Tuh. Bisa dibilang sih cukup oke ya si mobil ini. Bener-bener unik lah ya. Jadi ini jatuhnya mobil yang bisa menyelamatkan diri. Kalau kalian misalnya ditaruh di si bagasi. Bukan, itu buat taruh barang aja sih. Nah, untuk peleknya sudah dimodif ya. Jadi ini bukan pelek orinya. Dengan profil bannya adalah 265/75 ring 16. Dengan peleknya bisa dibilang ini udah oke. Dan ban yang digunakan adalah Bridgestone Dweller MT lagi. Jadi ini benar-benar yang benar-benar mobil ini buat siap off-road, main tanah. Jadi bukan buat gegaya ke mall doang. Jadi benar-benar buat main off-road, laki gitu kan ya kalau mobil kayak gini ya. Dan rem depan sudah rem cakram. Dan untuk rem belakang, mobil ini juga sudah menggunakan rem cakram dengan ban yang sama. Untuk peleknya, pelek serepnya juga sama dengan ban Dweller MT Bridgestone. Jadi mobil ini benar-benar semua kelima rodanya ini dia sudah menggunakan ban yang benar-benar siap buat off-road. Jadi mobil ini, kalau kalian beli mobil ini bukan buat jalan-jalan ke mall doang, tapi enaknya buat main off-road gitu. Walaupun belakangnya ya seperti ini. Nggak laki menurut saya. Ini dia ruangan mesinnya dari si Mitsubishi Pajero. Dia kalau mesinnya sama ya sama yang long wheelbase itu ya, masih sekitaran 3000 cc ya. 3000 cc dengan penggeraknya sudah 4x4, apalagi ini manual, jadi lebih enak buat siap buat off-road. Untuk ruangannya mobil ini cukup rapi dan dia memang karena di tengah-tengah ada tonjolan ini buat udara angin karena di sini ada intercoolernya di sini dan sudah berturbo. Kami suka turbo kalau kata Om Mobi. Ruangannya bagus, rapi dan memang nggak ada peredamnya jadi biar suara dieselnya tuh masuk. Tapi lama-lama kalau diesel itu jeleknya aromanya tuh kagak sedap sama sekali, nggak enak. Nah, kita udah pegang kuncinya. Ini mobil kan alhamdulillah hidup ya. Beda sama yang merah kemarin tuh yang udah saya review itu, dia maki lagi soek. Sebenarnya kalau hidup saya juga pengen tahu suaranya gimana. Dan mobil ini transmisinya manual 5 speed. Jadi benar-benar mobil ini mobil laki sebenarnya. Tapi kalau saya belakangnya harus ditaruh dulu plat nomor ke bawah, itu baru laki. Oke, kita langsung coba udah netral. Nah, ini udah netral ya. Emang dia begini. Dan kita langsung nyalain aja. Bener-bener persis banget mesinnya, semuanya ini suaranya persis banget. Yang pernah saya review adalah yang LWB itu ya. Kalau ini kan yang versi yang pendek, yang short wheelbase. Bener-bener persis banget sih. Gas-gasnya semuanya persis banget. Nah, untuk area dashboardnya seperti ini. Sama sebenarnya sih, sama kayak si yang LWB itu yang long wheelbase. Setirnya juga sama. Nah, ada klaksonnya, itu enaknya harus diganti. Wiper sebelah kiri, sebelah kanan pencahayaan masa depan atau lampu masa depan. Dan di sini spionnya ya kan bener kan masih electric mirror doang. Dia
Power window kok cuma 2? Ya iyalah cuma 2. Oh, mobil ini cuma 3 pintu. Belakangan nggak ada pintu. Kan pendek, mobil pendek. Dan di sini ada window lock. Handle sudah chrome. Ada speaker di sini. Nggak ada speaker, deng. Polos. Dan dia di sini ada door pocket. Dan di sini dia ada tuas cuknya. Ada buat buka kap mesinnya juga. Dan ini lubang kuncinya di sini. Setirnya palang 3. Dan dia pengaturannya, dia sayangnya harus sambil dipegang baru kita bisa atur tilt apa teleskopik. Apa itu tilt doang paling ya, belum teleskopik. Dan di sini dia ada itu tambahan. Dia masih full jarum semua di sini. Tapi lampunya cukup terang loh. Ini cukup terang juga warnanya ya. Nah. Dan ini dia kan karena penggerak 4x4 dan manual. Bah, ini kita bisa langsung masukin aja kali ya ke sini. Masa ini kan ini kalau berhenti ini gini kan, ngubah ini kan harus berhenti, nggak boleh sambil jalan. Kok nggak nyala ya? Harusnya nyala. Dan transmisinya ini dia manual loh, 5 speed. Tapi memang ini emang kayak di gigi 2 ya, padahal ini sebenarnya ini udah gigi 4 baru di sini. Ada soket lighternya di sini. Ada buat macam apa ya? Nah, jadi kayak mode otomatis. Ini tombolnya. Dan ada tempat penyimpanan atau asbak. Tipnya sudah bukan yang ori, jadi udah diganti. Dan di sini dia ada buat semacam kayak kompas penunjuk jalan tuh. Unik banget. Dan ada jam digitalnya juga walaupun jamnya ngaco. Dan ada AC-nya lengkap, posisinya sampai defogger semuanya lengkap. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Dan di sini ada buat kayak semacam apa ya? Nah, modenya ada yang mode biasa, ada yang mode sport. Dan di sini ada tempat penyimpanan, cup holder doang. Dan di sini ada lagi nggak bisa dibuka, anjir. Dan ini kayak buat pengaturan recline-nya ya. Dan headrest-nya juga adjustable. Seat belt-nya masih fix. Dan di sini ada hand grip model fix. Dan di sini ada sun visor. Nggak ada kaca tapi spion tengah sudah ada NX view. Dan untuk ini sun visor sebelah kanan juga nggak ada kacanya. Ada lampu baca di sini. Dan dia ciri khas mobil Jeep ada tulisan ini ya. Ada pegangannya kayak Jimny gitu ya tuh. Ini keren banget, ada ininya. Dan ada tulisan Pajero-nya. Ada tempat penyimpanan di sini. Tapi bukan Pajero Sport loh yang ini ya. Ini adalah Pajero, Mitsubishi Pajero. Dan dia ada tachometer dari situ. Dan di bawahnya lagi ada tempat buka apa ini ya? Apa itu ya? Buram lagi anjir. Apa ya? Buat ngisi bensin kali ya? Oke, coba kita gas-gas dikit ya. Oke, kita langsung matiin aja yuk. Panas lama-lama di dalam. Dan dia ada jedanya loh. Jadi nggak langsung mati mobil ini. Jadi memang ada jedanya. Nggak langsung mati begitu aja. Berapa lama ya kira-kira ya? Dan padahal kunci udah pasal udah cabut loh ini. Dan bau solarnya kagak enak. Ada kali ya 2 menit ya. Dan bau solarnya emang gak enak banget sih, asli. Aduh, udah kayak sauna aja di dalam ya. Ini gerah banget loh. Kita nggak usah duduk belakang ya, jujur ya. Mau duduk belakang tuh kayak males banget udah. Apalagi ini cuma 2 baris. Tapi memang sayangnya itu ya karena ini nggak ada pintu ya di belakang ini. Jadi kalau mau naiknya dari sebelah kiri. Dan ini geser kursinya pokoknya ribet deh pokoknya deh. Jadi kita nggak perlu duduk di belakang dan akomodasi juga sama aja kok. Sebenarnya sama kayak yang long wheelbase, tapi bedanya memang itu kan ada tempat cup holder tuh di belakang tuh kanan kiri dan ada lampu baca juga tuh di situ aja tuh. Nah, buat ke arah bagasi juga. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto. Kenapa kalian subscribe? Saya tidak akan ada jadwal buat mereview mobil ini dan mobil lainnya, karena saya tuh senang banget sebenarnya, senang banget review mobil dan mengulas mobil. Apalagi nih mobil ini cukup unik kalau menurut saya ya. Bentuk belakangnya ini memang unik. Kalau saya punya mobil kayak ini, saya modif belakangnya, saya ubah, taruh bawah plat nomornya. Ya pokoknya gitulah ya. Oke, terima kasih telah menonton. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nih maskernya kemana lagi lah? Agak ada lagi. Ya udah, ntar pasti saya habis selesai ini langsung pakai masker. Oke, terima kasih telah menonton. Nah, bagi kalian yang mau lihat mobil ini, bisa langsung ke Blok M Mall, langsung kunjungin aja ke KJM Garage, dan dia ada di sini. Dan kalian juga follow juga Instagramnya. Kalau kalian ingin lihat harganya, semuanya lengkapnya itu ada di situ semua. Kok tuh berbayang-bayang? Kenapa dia? Emang kayak gitu ya, efeknya jadi kayak berbayang-bayang gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh harganya, semuanya, spesifikasinya benar-benar lebih lengkap ya kalau di Instagramnya sih KJM Garage ini. Tuh, kalian follow aja tuh semua. Tuh nomor teleponnya kelihatan banget. Kalau masih nanya lagi di komentar, kebangetan. Nah, memang ini kalau bisa dibilang kan kalau yang LWB itu kan lebih enak buat bawa 5 orang ya. Kalau ini sebenarnya buat bawa 4 orang, tapi memang 4 orang juga yang duduk di belakang. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya tuh yang di baris kedua itu lebih enak ya anak kecil yang duduk daripada buat orang dewasa. Itu kagak enak, makanya saya tadi nggak mau duduk, kayak ribet. Dan ini kalau emang kepepet, kalau mau bawa 6 orang, ini kalian bisa nih duduk di sini, di bagasi ini, dan bisa buka dari dalam juga kok sebenarnya. Tapi nggak lucu aja, masa buat bawa barang jadi buat ngangkut orang. Belakangnya ini loh, tapi dia memang dia kacanya ini agak ketutup sama ban serep ya. Kalau yang tipe yang ini nih, Pajero ini, dan dia tangkinya juga di kiri. Tapi emang benar-benar cukup unik. Pasti kalian pasti nonton mobil ini banyak nih. Dan kalian kalau mau nanya-nanya langsung itu langsung aja tuh follow Instagramnya. Tadi yang saya udah lewat tuh ya nomor teleponnya nih, saya kasih lagi nih. Kalau enggak nanti kalian nanya lagi di komentar kan. Mumpung mobilnya masih belum laku nih, ayo cepetan nih, kalau ini bentar lagi bisa laku ini mobilnya nih. Dan orang nih kalau nyari mobil ini bener-bener mobil yang buat off-road nih, bener-bener the real off-road mobil ini. Laki gitu mobilnya ini, laki.